Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjalani sidang perdana di Pengadilan Federal New York, Amerika Serikat pada Senin 5 Januari kemarin. Dalam perjalanan menuju lokasi, Maduro diarak menggunakan mobil dengan pengawasan super ketat dari militer. Dikutip dari The Guardian, warga New York dapat menyaksikan pemimpin Venezuela tersebut dari pinggir jalan karena pintu kendaraan dibuka. Maduro menghadapi sidang dakwaan bersama istrinya, Celia Flores, yang juga ditangkap oleh Amerika Serikat. Dakwaan mencakup konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta pelanggaran kepemilikan senjata. Namun dalam sidang yang berlangsung cukup singkat, Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan tersebut. Di luar gedung pengadilan, suasana juga memanas. Massa berkumpul dengan emosi beragam, memukul drum, dan menyanyikan lagu kebangsaan Venezuela. Sebagian menuntut agar Amerika Serikat membebaskan Maduro, sementara yang lain mengecam keras kondisi hidup warga Venezuela di bawah pemerintahannya. Maduro sebelumnya ditangkap Amerika Serikat dalam operasi militer yang berlangsung di Caracas pada Sabtu 3 Januari. Operasi tersebut menewaskan sekitar 80 orang termasuk para pengawal presiden. Good job, good job. USA, USA. Not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Presiden Kolombia Gustavo Petro bersumpah akan mengangkat senjata lagi jika terjadi serangan dari Amerika Serikat. Peringatan itu disampaikan menyusul ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah negaranya berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Lewat unggahan di akun X miliknya pada Senin, Petro menegaskan dirinya paham soal perang dan operasi rahasia meski bukan seorang militer. Ia telah bersumpah tidak menyentuh senjata lagi sejak Fakta Perdamaian 1989. Namun, Petro tak akan tinggal diam jika Amerika Serikat benar-benar meluncurkan serangan ke negaranya. Sebagai informasi, Petro adalah bagian dari kelompok gerilya komunis M19 sebelum terpilih sebagai presiden sayap kiri pertama Kolombia tahun 2022. Ia setuju untuk meletakkan senjata dan bergabung dengan politik arus utama Kolombia pada akhir tahun 1980-an. Petro mengklaim dirinya telah menindak tegas perdagangan kokain di negara itu selama menjabat. Hal ini sekaligus membantah tuduhan Trump bahwa Petro membiarkan narkoba jenis kokain diproduksi dan mengalir ke Amerika Serikat. Saat berbicara kepada wartawan di pesawat Air Force One pada Minggu, Trump menyebut opsi militer terhadap Kolombia terdengar bagus. So is that what you would say, that we're in the business of nation building now? We're in the business of having countries around us that are viable and successful, and where the oil is allowed to freely come out because that's good. It gets the prices down. That's good for our country. Now we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. Let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Presiden Kolombia Gustavo Petro meminta perwira militernya untuk mundur jika lebih menyukai bendera Amerika Serikat ketimbang bendera Kolombia. Hal tersebut disampaikan Petro menanggapi ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menyerang negaranya. Lewat unggahan di akun X miliknya pada Senin, Petro menegaskan dirinya paham soal perang dan operasi rahasia meski bukan seorang militer. Ia telah bersumpah tidak menyentuh senjata lagi sejak Fakta Perdamaian tahun 1989. Namun, Petro tak akan tinggal diam jika Amerika Serikat benar-benar meluncurkan serangan ke negaranya.
Ia pun memberi syarat kepada militernya apakah masih setia kepada bangsa atau ingin tunduk pada Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump memberi peringatan kepada negara tetangga setelah Amerika berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Negara yang diancam seperti Kuba hingga Kolombia. Trump menuduh Presiden Kolombia Gustavo Petro sengaja membiarkan narkoba jenis kokain beredar dan mengalir ke Amerika Serikat. Namun tuduhan itu dibantah oleh Petro dengan mengatakan bahwa dirinya menindak tegas perdagangan kokain. Maldito y que tírate al suelo. No me jodas. Suasana mencekam kembali menyelimuti ibu kota Venezuela, Caracas, beberapa hari setelah serangan Amerika Serikat. Pada Senin 5 Januari malam, terdengar suara tembakan di sekitar istana presiden hingga kemunculan drone tak dikenal. Saksi mata dan rekaman media sosial mendokumentasikan rentetan tembakan yang terus-menerus di daerah tersebut. Warga mengatakan kepada lembaga internasional bahwa suara tembakan bergema di pusat Caracas. Sementara pergerakan kelompok besar pengendara sepeda motor di sekitar istana meningkatkan ketegangan. Dikutip dari Columbia One, laporan awal menunjukkan insiden tersebut dipicu oleh keberadaan drone tak dikenal yang terbang di dekat istana Miraflores. Pasukan keamanan Venezuela merespons dengan tembakan, kemungkinan sebagai tindakan anti pesawat. Meski sempat memicu ketegangan, situasi akhirnya kembali kondusif. Menanggapi hal ini, dua pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam baku tembak. Pihaknya mengaku masih mencermati laporan terkait insiden tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang Venezuela pada Sabtu 3 Januari dan menangkap Presiden Maduro atas tuduhan perdagangan narkoba. Penangkapan itu memicu kecaman dari banyak negara, namun disambut dengan kebahagiaan oleh warga Venezuela di luar negeri. Mereka sebelumnya melarikan diri karena terbelenggu oleh buruknya ekonomi di bawah pemerintahan Maduro. Sementara itu, pendukung Maduro yang berada di Venezuela terus menyuarakan tuntutan agar Amerika membebaskan pemimpinnya yang saat ini menjalani sidang di New York. Mandando a tirar al suelo a este carajo y este carajo ni. Si escucha lo que le dice y que para dónde vas tú, yo vivo aquí, le dice este carajo. Maldito y que tírate al suelo. No me jodas. Hágate que son balas, Santiago. Hágate que son balas. ¿Qué es eso? ¿Y se quiso ir la luz? Maldito y que tírate al suelo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.